Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin ikhwatu iman, ahli ibadah, ahli thalabu ilmi rahimakumullah. Pada kesempatan ini ditawarkan apakah mau pembahasan meneruskan Bulughul Maram tentang sedekah tatawu atau yang berkaitan dengan hukum yang terjadi pada atau yang ditetapkan Allah pada bulan Dzulhijjah, juga terkait dengan apa yang dilarang. Nah, itu penawaran atau kedua-duanya. Sebab ini tidak bisa dibahas pada lain waktu, harus hari ini dibahasnya. Itu, ya. Ini mengingatkan saja. Disiapkan ayat Qur'annya surat 9 ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Nah, silahkan dibaca artinya. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu sendiri dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah berserta orang-orang yang takwa. Iya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa 1 tahun itu 12 bulan. Yang dimaksud adalah bulan yang kita kenal dengan Hijriyah. Itu sebenarnya bulan Qamariyah. Ada bulan yang ditentukan dengan Syamsiyah, ada Qamariyah. Kalau bulan-bulan yang kita kenal seperti bulan Juni, bulan Juli, itu karena pengamatan manusia terhadap bintang-bintang. Jadi kalau kita memandang bintang, dengan gugusannya dalam Quran disebut dengan al-buruj was-samai dzatil buruj, itu aya gambar-gambar eta teh pami bintangna disambung-sambungkeun, ya, sambung-sambungkeun. Oh, siga singa cenah. Nah. Geus we eta teh Leo. Gitu. Sambungan deui ieu mah siga tukang aqua punten nya. Tetapkeun bulanna teh Aquarius. Ieu mah siga gambar naon deui? Lauk. Gambar naon deui? Kalajengking.
timbangan dan sebagainya. Nah, itu. Ya ditetapkan, itu juga benar ada gitu. Nah, yang ditetapkan Allah itu adalah bulan Al-Muharram. Apa itu? Al-Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula. Boleh Jumadi juga lah. Kayaknya urang dia mah. Jumadal Ula, Jumadal Akhirah atau Jumadal Saniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu bulan. Tah eta mah aya bulanna. Jadi bulan itu ada 2, bahkan ada 3. 2 we nya. 1 bulan berupa benda langit yang kita lihat setiap bulan. Yang kedua, bulan itu menunjukkan waktu. Apabila bulan purnama itu tanggal 14. Berkurang sedikit-sedikit ente bulan sampai setengahnya itu tanggal 21. Kemudian sisa tengah makin tipis. Nah, tipis sekali itu tanggal 29. Nah, setelah itu di tiang sebelah barat. Apabila tidak ada, berarti itu tanggal 30. Bila terlihat hilal itu tanggal 1. Ya. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, 1 bulan itu Rasul sambil berisyarat hakada. Jadi ayat 30, ayat 28. Itu kata Rasulullah SAW. Untuk menentukan tanggal 1 itu lihat saja di sebelah barat waktu maghrib. Berarti itu kalau sudah waktu maghrib terbenam karena bumi berputar ke sebelah timur. Nah, kemudian esoknya makin tebal itu. Tanggal 2 itu ada kelihatan, tanggal 3 sampai bulan itu setengahnya. Tanggal 7. 7, 14, 21, setengah nanti 7 dan 21 pemi bulat itu 14. Nah, itu tanggal bulannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, ada 4 bulan yang diharamkan. Bulan naon tah? Bulan Muharram. Bulan naon? Ada 4 bulan. Kan? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Rajab itu ke-7. Ya, ke-7. Sebab Sya'ban ke-8, Ramadan ke-9, 10 Syawal. Itu berturut-turut berurutan dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dan sekarang kita sudah masuk bulan Dzulhijjah. Tanggal 2 itu sejak maghrib, ya. Tanggal 1-nya itu hari Selasa maghrib. Nah, berkaitan dengan hukum, nah di sana ada ya tadi. Janganlah kamu berbuat zolim pada bulan-bulan haram itu. Berbuat dolim pada bulan yang lain juga tidak boleh. Tapi kalau pada bulan haram itu lebih besar dosanya. Misalnya ini sebagai contoh. Pada setiap hari juga kalau kita berkendaraan kita harus membawa surat-surat yang lengkap. Memakai pakaian yang disarankan. Dan dianjurkan. Kalau motor pakai helm standar gitu. Kumplit teta motor tehnya gitu. Nah, itu pada hari-hari biasa. Tapi suka ada
pengumuman ada operasi gabungan, cenah gabungan teh polisi, dishub, ya, dan tadi TNI. Nah, anu biasa mah puntennya tiasa cincai itu naon Bu? Ya pokoknya malah gitu ya. Sidang di tempat tuh abdi jadi gaduh pengalaman kapungkur tah. Jadi hari itu bulan Ramadan ada rencangan macam orang cahul di saya lah ayo ceteh. Ternyata ketika itu di Wastu Kencana kemudian naik Vespa cari makan melawan arus tah diudag ke polisi atuh tungtung nama tong sahur lah poe mah cenah duitna eueuh cenah gitu. Padahal polisi sarua ngudag di tukang. Nah, sampai pulang ya mah cerita ya dulu zaman tahun 80-an atuh lebar teh duit sakitu da cenah mah payu da sapotong deui ieu cenah kitu sikana teh kitu kan artosna 5.000 itu teh. Nah ada pengumuman apa misalnya bulan September itu operasi gabungan pada saat itu kita harus benar-benar mentaati aturan lalu lintas. Padahal pada biasa juga harus begitu ya. Nah di sini juga janganlah berbuat zalim pada bulan itu. Berarti berbuat zalim pada bulan itu dosanya lebih besar. Moal tiasa cincai eta mah. Tamada aya eta pan CCTV aya disut gitu. Dolim itu ada 3. Saya mah udah ngebahas yang lain. Abdi teh sanes bosan ieu teh. Ngan perlu yang lainnya gitu. Ada 3. 1 dolim kepada Allah. 2 dolim kepada orang lain. Yang ketiga dolim terhadap diri sendiri itu. Semua berakibat akan menjadi dosa dan menyakiti diri sendiri yaitu siksaan. Yang pertama dolim kepada Allah itu adalah syirik. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang besar. Mengapa disebut dolim syirik? Sebab orang yang berbuat syirik itu benar-benar menyakiti Allah. Bagaimana tidak menyakiti Allah? Dia diciptakan oleh Allah, diurus oleh Allah, diberi makan oleh Allah, diberi fasilitas oleh Allah, udaranya gratis dari Allah, makanannya diurus oleh Allah. Kan kita makan hanya sebagai mengantarkan makanan ke mulut, kemudian mengunyah, kemudian menelan. Ya, itu beres. Urusan Allah belum beres. Allah itu bukan hanya menciptakan makanan, menyediakan makanan. Nah, ini orang imam sepodos syukur we ke Allah gitu. Ketika kita makan, Allah itu mengeluarkan cairan dari sini. Nah, naon teh? Enzim, ludah ogenya teh. Kadieu keluar teh ngahaja. Saya punya kenalan, sekarang sudah meninggal 2 orang. Itu tidak keluar air liurnya. Sampai berobat ke luar negeri, tidak bisa keluar. Mun ayeuna kudu ratusan juta. Tidak keluar juga. Dan ia dikeluarkan ku Allah, malahan mapanya diasongkeun geus keluar. Ya, itu. Nah, itu adalah karunia dari Allah. Tengah dinten keur mah hayang rujak, sok we rujak dirinya tuh wah gitu. Dipikir diteureuy deui pan.
Selanjutnya oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan di sini kan ada kerongkongan, ada tenggorokan. Beda teteh, tapi alatnya di sini sama di leher. Kerongkongan mah untuk makanan, tenggorokan mah untuk udara. Itu berhubungan THT. Telinga, hidung, tenggorokan gitu. Saya juga sedang terganggu ini teh. Juga kunaon itu teh. Jadi ada pilek gitu. Tapi ingat kadinya teh. Nah, itu ada klep di sini. Kalau kita memasukkan makanan ini terbuka. Tapi ketika bernapas tertutup karena kerongkongan, terbuka tenggorokan. Sok Pak diatur ku Bapak. Sangem teu. Moang gitu. Karena itu ketika kita makan jangan bicara. Kadang-kadang kabesekan sebab di sini sibuk. Pak Allah teh sibukkeun teh. Kan ieu teh meunang dicarek ya jelema teh tungtungna mah sangu atana pisi kecabe teh asup kana kadieunya kena hidung. Nah, masuk ke sini, di sini ada zat asam diolah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita makan tidur, main. Jadi sebetulnya kalau hanya mengucapkan alhamdulillah itu kurang daripada kita melihat kerja Allah. Ini kan pekerjaan Allah. Jadinya diasupkan karena usus, tidak usus teh diserot ku dinding usus teh diserot oleh darah. Nu ieu mah untuk rambut, ini untuk otak, ini untuk mata, untuk hidung, untuk cairan, terus gigi juga. Kebagian semuanya oleh darah diatur gitu tah. Diputerkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sampai darah itu kotor masuk ke ginjal, disaring. Ini yang harus dibuang, masuk ke kantung kemih, ini harus kembali lagi ke jantung. Sok Pak, di situ kan aya jantung, aya naon deui? Empedu, aya paru-paru, rupa-rupa lah pokoknya. Sampai kita tidak tahu ini fungsinya untuk apa. Anak saya dioperasi usus buntu. Saya dokter ini harus dipotong Pak. Mana naon dok? Wah, nah itu bet aya. So, mana naon nah bet aya. Cina usus kitunya aya ngacir tah. Duka siki jabu melebet kadinya teh. Duka siki cengek. Pokokna mah jadi buruk eta teh. Mengapa harus ada usus buntu? Sampai dokter itu menyatakan, Bapak itu siapa? Gitu. Ustadz abdi macet. Nah, jadi memang tidak dapat dipahami. Tapi ada ya perkiraan-perkiraan lain. Ini untuk ketahanan tubuh. Kalau begitu yang diambil tidak tahan tubuhnya, tapi tahan juga gitu. Pokoknya mah ku ahli anatomi gitu ke hati itu pekerjaan Allah. Kari-kari, tah pakai kari-kari ya kemarin ya. Kari-kari tiba-tiba orang itu tidak beribadah kepada Allah. Tidak bersyukur, padahal ibadah itu mudah. Daripada kita diberi beban, ada doanya, daripada kita diberi beban untuk mengelipkan mata. Dari tadi kita harus berkedip, sebab mata kita harus basah. Mulut kita harus basah. Itu dibasahi oleh Allah. Kita tidak beribadah kepada Allah. Apalagi ibadahnya itu bukan kepada Allah, kepada makhluk yang Ia ciptakan, yang Ia buat si makhluk itu. Pada eta teh sikap kurang ajar. Jangankan Allah ya, yang begitu banyak memberi. Ada orang tua gadingan budak teh di jajanan diberi naon we ku kolot nanti kitu digeroan hararese. Bari indungna geus gogorowokan. Ti luar aya atuh. Cenah keluar. Kubalan nama kunaon eta. Eta kan sikap kurang ajar eta teh. Karena itu jangan durhaka kepada ibu.
Nah itu karena itu musyrik adalah kedzaliman, menyakiti Allah. Dan akibatnya, nah kita sudah tahu dosa syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah. Yang lain diampuni. Dosa membunuh, dosa zina itu diampuni. Tapi ini tidak diampuni. Bahkan ada 2 ayat itu dalam An-Nisa itu ayat 48 dan 116 sampai diulangi gitu. Ini untuk mengingat saja. 48 betul lah. Yang jelas 116 ada An-Nisa itu. Ayat 48 kan? Ya. Ayat 48 ada. Ayo. Nah, coba diangos 100. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya syirik, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Ya. Jadi di sini Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Kemudian yang lainnya diampuni ya. Yang lain diampuni. Nah, selain itu diampuni. Itu berbuat dolim, kurang ajar telah untuk orang begitu. Nah, buat kurang ajar, berarti diajar atau enggak? Kurang. Iya kurang nih, nanti diajar bisa. Nah, kita kan sekarangnya belajar ya. Yang kedua, dolim itu adalah menyakiti orang lain. Menyakiti orang lain itu akan berakibat juga sama dengan menyakiti diri sendiri. Sebab orang yang berbuat zalim itu nanti pada hari kiamat, kata Rasulullah SAW, akan bangkrut, muflis. Kan ditanya oleh Rasulullah para sahabat, kalian tahu nggak yang bangkrut? Bangkrut teh yang rugi tidak bisa bermodal lagi. Kalau kita merugi masih ada modal, nah, alih profesi ya, ganti usaha. Iya mana sudah rugi, dia punya utang dan tidak punya modal untuk berusaha, itu bangkrut kata para sahabat. Sabda Rasulullah SAW, yang bangkrut itu adalah orang yang sholat, saum, zakat, infak, sedekah, beramal soleh. Pada hari kiamat amal-amal itu disita, tidak diberikan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia telah berbuat zalim terhadap orang lain. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala pahala-pahala itu dialihkan, diberikan kepada orang yang dizolim. Dialihkan kepada orang yang dizolim. Kalau menzolimnya hanya menghina, menuduh, nah itu masih ringan ya. Tapi kalau sudah membunuh, kalau menyakitinya cager. Itu juga apabila lunas dari pahala anda sudah lunas diberikan kepada orang itu. Nanti Allah yang mengaturnya. Pokoknya Allah tidak bisa diintervensi pengadilannya. Mun ngabohong aya gambarna gitu ya, videona. Maling henteu cenah aya teh saha? Eta mah kembaran abdi. Tidak berdusta pada saat itu. Sebab yang berbicaranya adalah tangan, kaki, lidahnya terkunci. Nya. Surat naon teh? Yasin ayat berapa? 65. Cing cobi-cobi imas beres mantep we. Itu teh aya laguna nya, saya pernah ngalagu di dieu teh sapotong. Lagu Taufik Ismail dilagukan oleh Krise tuh Pak Haji mah apa? Cobi. Atuh apa-apa karena lagunya, apa kurana oge. Pada hari ini kami tutup mulut mereka. Tangan mereka akan berkata kepada kami dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Nah, itu. Sebab
Mulut bisa berdusta, tangan henteu. Haceun naon dosa leungeun. Banyak aya nama dosa jari, pampang nama aya nama. Curug teh tah. Kalau maksiat ka ditu henteu cenah. Kata kaki abdi nu nganteurna oge. Pada surat An-Nur kulitnya bisa bicara lagi. Ini kan dicarekan kulitnya. Kenapa kamu bicara begitu? Allah yang menjadikan sesuatu bisa bicara. Saya bisa bicara. Kan bicara itu tidak perlu pakai suara, Pak. Dengan isyarat juga kan bisa. Kan bahasa juga. Sekarang jari bisa bicara, Pak. Kita teh bicara. Ngacung bicara. Ieu nama atuh kaluar we bapak kitu keun tah curug teh eureun angkot teh. Sakti. Ya. Daripada bapak gogorowokan di jalan dama eureun. Angkot eureun cekenek teh terus pir moal mayar tah cenah. Dianggap jelema naon tah. Kalau tidak jarinya tidak bicara dikitukeun komo gitu komo anu kitu segalanya anu gitu pokoknya jari bisa gitu. Nah, karena itu benar jangan. Dan ini ketika ada orang jahat, nah jari bisa bicara sebab di sini ada sidik jari yang berbeda satu dengan yang lainnya. Jika ada 7 miliar manusia itu sidik jarinya berbeda. Subhanallah ya. Nah, jadi ayat ini jangankan nanti sekarang juga sudah teu cenah abdi mah ayeun usaha nu batur moal ayeun sarua. Karena itu kan sekarang tuh mudah untuk mencari orang. Asa ada sidik jari, oh ieu mah identifikasi ieu tah urang dinya ngaranna si anu umurna sakitu, hutangna sakitu cenah. Ke hutangna apa ieu? Kade eta data urang teh. Duit di bankna sakitu cenah tah pagaweanna ieu di PHK tanggal sakitu apa ieu eta teh ayeuna apalagi nanti di akhirat. Nah, orang yang berbuat zalim itu biasanya siapa sih yang berbuat zalim? Kepada orang lain siapa sih? Hah? Abdi manaros siapa? Hah? Jadi intinya yang berkuasa ya. Anu teu kawasa mah tara dolim, Pak. Didolim eta mah. Orang lemah tidak berbuat dolim, mek dolim kumaha sebab bisa menyakiti orang lain. Yang dolim mah yang berkuasa, orang kuat. Aduh, jadi emut karena hadis ini tebrang pilariannya. Itu dina babu zikir dan doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa. Cuma termasuk akhlak yang jelek, akhlak yang tercela. Cuma bilih bapak janten pejabat, Pak Haji masih pejabat kan itu? Bulu gomoromna pada kamang paatkeun nomor 1518. Ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari 1517 dulu. An Maqil ibni Yasarin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min abdin yastarihillahu ra'iyatan yamutu wa yauma yamutu wa huwa ghasun li ra'iyatihi illa haramallahu alaihi jannah muttafaqun alaih. Jangan ditanya hadis sahih dan tidaknya, kalau muttafaqun alaih sudah jelas. Dari Maqil bin Yasar radhiyallahu anhu yang berkata, saya mendengar. Nah, kita sudah bahas ya, kalau saya mendengar itu berarti yakin mencek urang mah teu nginjeum ceuli tenginyeum panon. Bahasa Indonesia naon? Ari teringana. Kan etong di bahasa Indonesia keun. Siga anu teu saya kan
tidak memepes, tidak membakar. Nah, itu teu mais teu meuleum. Saya dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiap-tiap orang yang Allah serahkan kepadanya segolongan rakyat buat ia pimpin, nah jadi atas nama kialah. Jadi yang menentukan ia jadi pemimpin siapa? Allah. Pan aya doaan Allahumma malika mulki tu'tiya mulka mang tasa'u wa tanzi'u mulka miman tasa'u. Tuh nya ya. Yang menentukan itu bukan rakyat, awas. Allah. Jadi siapa yang dipercaya atau diserahkan kepadanya untuk memimpin rakyat gitu. Lalu ia mati. Di hari ia mati, di dalam keadaan ia menipu rakyatnya. Tidak lain melainkan Allah haramkan surga baginya. Nama. Pemimpin yang mengurus rakyat, dia berbuat zolim, menyakiti, akan menipu teh. Dolim, menipu kepada rakyatnya. Nah, kemudian dia mati dan rakyatnya tengah hampura. Mau asup ke surga. Ini masuk ke surga ya? Haram kan. Haram, haram mau apa? Haram dia masuk surga. Kalau tidak kemana tuh tah? Gitu. Ini hadisnya sahih. Kemudian hadis yang kedua. Udah pemimpin ngalik ya mau Korea menjadi presiden abdi mah. Teu nyalonkeun masalah mah. An Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasyaqqa alaihim fashquq alaih akhrajahu Muslim. Ini juga hadisnya sahih. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, Allahumma teh man waliya siapa yang memegang urusan umatku teh saha? Umat Islam. Ya. Berarti walia itu artinya pemimpin. Kan biasa yang mengurus itu pemimpin. Siapapun yang mengurus urusan umatku lalu ia susahkan mereka. Mereka tersaha. Umat Islam. Paskuk alaihi, ya Allah susahkanlah dia. Ini kaitannya dengan hadis yang kemarin ya. Siapa yang memberi kelonggaran, nah, dia akan diberi kelonggaran. Siapa yang menutup aurat ya, atau menutup kejelekan umat Islam, maka dia akan ditutup lagi. Siapa yang memudahkan, akan dimudahkan. Kalau di sini, ini doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berlaku sampai hari kiamat. Rasulnya itu sudah tidak ada. Jadi Rasul teh nyaah ke umat Islam teh. Sampai dititipkan kepada Allah. Ya Allah, siapapun yang mengurus umatku, kemudian orang itu menyusahkan umatku, ya Allah susahkanlah dia. Sok Pak bantun teh. Ini doa Rasulullah piraku teh diijabah. Dan ini tercatat. Nah, karena itu jangan berbuat dolim. Nah, saya sudah bercerita kemarin. Sok we Pak, lamun urusan abdi, cerita urusan pesantren disusahkan ke bapak, kayak bapak disusahkan, betak langsung tanda tangani. Tapi kan sakit kayak nyusuin sama Pak. Gitu. Tapi lamun disusahkan, doa Rasul. Nah, itu yang berbuat dolim kepada orang lain itu adalah orang yang berkuasa. Kalau suaminya berkuasa, dolim terhadap istri. Dolim ka istri kumaha? Hah? Menyakiti. Kalau istri ada peluang untuk dolim kepada suami? Ada. Tapi eta madanya beres ku tilu dinten oge nya. Beres. Sudah kudu saling
memaafkan, mengampuni, kan beres urusannya gitu. Tapi kalau dengan orang lain, wow. Kalau dengan orang lain kumaha? Misalnya mengambil hak orang lain, orang itu tahu, ngadu ke Allah. Karena itu sabda Rasulullah SAW kepada Mu'ad bin Jabal, ittaqi da'watal mazlumi. Ya Mu'ad, engkau jadi pemimpin nanti di Yaman, hati-hatilah doa orang yang dizolim. Orang yang dizolim itu doanya akan sampai kepada Allah walaupun dia ahli maksiat. Hanya yakin Allah sebagai Tuhannya, langsung ke Allah, tidak ada penghalang kata Rasulullah. Nah, karena itu kita harus memberi maaf ya, mintakan istighfar atau ampunan bagi orang-orang yang dizolim itu, supaya pahala kita utuh. Kalaulah tahu setiap orang bahwa perbuatan zalim itu akan merugikan dirinya, orang tidak akan berbuat zalim. Jadi mereka silipaihan, sok cenah maneh maehan orang mambung gitu. Maneh cenah mau jadi tah pembunuhan teh. Coba kita baca bab kurban surat Al-Maidah ayat 27-28. Nah, ini bab kurban ini. Kurban zaman Nabi Adam. Ya. 27-28. Artinya, dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima, dan dari yang lain, Kabil, tidak diterima. Dia, Kabil, berkata, sungguh aku pasti membunuhmu. Dia, Habil, berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Sungguh jika engkau, Kabil, menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Satu lagi. Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka engkau akan menjadi penghuni neraka. Dan itulah kebalasan bagi orang yang zalim. Jadi Kabil dan Habil kita sudah tahu ceritanya ya. Kan kurban kedua-duanya. Kurban Habil diterima, Kabil tidak diterima. Kabil ngancam. Mun Kabil na urang dia nyaritan tak kieu bahasa Sundanya, paehan si aku aing. Dari nu kitu mah tara sopan Pak. Ku abdi tara. Nya. Saur Habil entong kitu. Margi Allah mah menerima itu dari orang yang bertakwa. Itu nasihat sebetulnya. Berarti amat itu takwa. Kakaknya ya. Gitu. Sampai ngamang-ngamang tangan gitu. Pan ayahnya bisa biasa nama ngiming-ngiming, ngomong-ngomong, ngiming-ngiming, ngamang-ngamang, cenah gitu tak. Dakwah batur teh gitu. Diharewasan gitu. Terus diiming-iming, terus diamang-amang tangannya. Nah, ini Habil menyatakan begini, jika engkau menggerakkan tanganmu untuk membunuhmu, aku tidak akan menggerakkan tanganku untuk membunuhmu. Aku ingin engkau menanggung dosaku dan dosamu. Jadi di sini sudah ada aturan sebelum Rasulullah SAW di akhir sebagai Rasul terakhir menyatakan muflis tadi nu bangkrut. Di sini juga sudah ada. Siapa yang berbuat zalim, dia akan menanggung dosa. Ini kan begitu ayat 29-nya. Aku ingin engkau menanggung dosaku dan dosamu. Itu teteh Pak. Nu entong lah 25. Kasasaha oge. Justru apabila kita sedang berpuasa, kita memaafkan, wah itu pahalanya besar. Tapi itu ngagurutu. Dah bisa ditampilin oge cenah ku saya. Cenah kitu kan dia mah dihampura tong kitu. Ka meta hampura sok diterima. Tapi kadang-kadang
Kalau ada orang yang minta ampun tuh nya si eta mah ada dosa, buktinya minta ampun sama saya. Padahal lain kitu eta teh. Karena dia ingat kepada ayat ini, ingat kepada hadis Rasul. Apalagi pada bulan Dzulhijjah ini kan tanggal 2 sekarang, itu jangan berbuat zalim. Yang ketiga, zalim terhadap diri sendiri. Dolim terhadap diri sendiri mah ini tidak melibatkan yang lain. Padahal dosa tak bisa aku sorangan. Malahan dosa itu bisa diakses. Bukan diakses saja, dikirim. Teu minta teu naon dikitukeun teh dikirim. Dosa teh. Nah iklan tanya aya dosa gitu. Tapi kadang-kadang penasaran tuh tadi eta dosana teh Pak. Kita penasaran. Nah, semuanya itu awas jangan sampai dilakukan pada bulan haram. Selanjutnya ada hukum yang kedua. Apabila sabda Rasulullah ini dari hadis Ummu Salamah ya. Kan ibu-ibu sudah, bapak-bapak sudah punya ya buku ini. Itu halaman 46 kata Ummu Salamah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitumul hilala dzulhijjah, apabila kamu sudah melihat hilal bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhiya, kemudian salah seorang di antara kamu akan kurban, fa yumsik an sya'rihi wa adfarihi, maka hendaklah dia bisa menahan diri, tidak memotong rambutnya dan tidak memotong kukunya." Tuh, hadis ini seluruh ahli hadis meriwayatkan hadis ini kecuali Imam Bukhari. Termasuk Imam Muslim juga ini meriwayatkan. Dan dari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, An-Nasai juga dengan lafaz man kana lahu dibhun yadbahu, siapa yang punya hewan atau sudah berniat untuk kurban, sudah ada hewannya. Wa idza ahala hilal dzulhijjah, apabila sudah masuk hilal bulan Dzulhijjah tanggal 1 teh, fala yakhudanna, maka janganlah dia sekali-kali mengambil. Ini kalau fala yakhud itu mengambil, kalau pakai nun ya hudanna, juga layum bazanna, layus alunna, itu pasti ya. Jangan sekali-kali dia mengambil dari rambutnya, kukunya. Pada hadis lain min sya'rihi wa basyarihi syai'an, juga kulitnya. Jadi kalau kita sudah masuk bulan Dzulhijjah, kita harus bisa menahan diri. Entong nyabutan bulu kelek, jangan mencukur kumis, jangan mencukur rambut, pokoknya mah perbuluhan tidak boleh dicukur. Kemudian aduh cenah ieu nanti kuku panjang ditahan saja sampai nanti itu, sampai nanti hari kurban. Dan ini berlaku juga untuk orang yang ibadah haji dan umroh. Kan umrah setelah ihlal itu tidak boleh, haram itu. Ada yang menyatakan sampai tidak sah, sebab batal. Nah, kemudian nanti tahallul ya. Tahallul setelah sa'i. Nah, untuk haji ada yang menahan itu dari tanggal 1. Kemarin juga ada WA dari Mekah. Cenah ieu di dieu mah tanggal hijina Senin. Nya sok ti Senin harus menahan diri. Nah, nanti pada tanggal 10 dicukur. Itu yang disebut dengan tahallul. Halas itu. Ini ayatnya Quran surat Al-Baqarah ayat 196. 196. Ini kaitan dengan ibadah haji. Ya. Silakan. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Tetapi jika kamu terkepung oleh musuh, maka sembelihlah hadyu yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, lalu dia bercukur, maka dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah, atau berkurban. Sakit itu udah panjang ayat. Nah di sini
Artinya apabila cendak ratu sok mululu rambut teh. Kemudian dia bercukur karena sakit. Bayar fidyah. Fidyahnya dengan siam, sedekah atau menyembelih. Nah, jadi dengan siam tuh nanti saja siamnya pada siam sunat begitu. Kalau ke bawahnya nanti kalau tidak bisa sama sekali yaitu siam 3 hari di sana, 7 hari ketika pulang itu bagi yang ibadah haji. Dan ini juga kalau cenah ieu murdo wae sedekah we ya. Yang paling mudah sedekah. Siam itu kan harus kita harus menunggu waktu. Kalau sedekah bisa kapan saja. Kemudian nusuk teh ini yang disebut dengan dam oleh mereka. Dam itu darah, menyembelih. Sekarang damnya itu antara 350 real sampai 720 real. Jadi mun bapak-bapak hilap we ngangokopeah gitu. Padahal sedang ihram sedang haram. Nah, di cek pembimbing teh ya cenah ya ngaja di dadoh teh. Sok tibatan teh sah cenah. Dam bayar gitu. Kadang-kadang si pembimbing itu ada cerita pembimbing aya rambut nyanyi atuh ini rambut siapa ini dikitu diakur-akurkan ini rambut ibu tidak boleh jatuh ada tengah hajanya beda dengan yang tadi siapa yang sakit dan ada penyakit di kepalanya harus dam. Itu teteh. Nah, jadi itu bagi yang ibadah haji. Bagi kita yang kalau atas nama keluarga ya sekeluarga. Tapi ada hadis lain ya begini. Hadis lain nih terakhir namanya terakhir. Dari Abdullah bin Amr bin As bahwa Rasulullah SAW bersabda, aku diperintah untuk menjadikan hari raya atau Idul Adha itu sebetulnya jadi hari raya, bahkan hari raya agung, hari raya agung. Kita juga menyebut bulan Dzulhijjah itu bulan raya agung, itu hari raya agung. Beda dengan Idul Fitri mah 1 hari, kalau ini sampai 5 hari. Pandi orang mati balik, Idul Fitri saminggu, Idul Adha 1 hari. Kata ya saudara kita dari Muhammadiyah mau 2 hari ya. Tapi jelas jadi 3 hari sekarang. Sebenarnya kudu mencit, kudu mesyar sapi, Pak. Takbirnya juga 5 hari. Tanggal 9, 10, 11, 12, 13. Nah. Hendaklah menyembelih bagi yang punya hewan atau binatang ternak yang jantan, hendaklah disembelih. Ada seseorang bertanya, ya Rasulullah saya tidak punya kambing jantan, bolehkah dengan kambing betina? Kata Rasulullah, tidak boleh. La, walakin tahudu min sya'rika wa adfarika wa taqusu syaribaka wa tahliku anataka fatilka tamamu udhiyatika indallahi azza wa jalla. Tidak, tetapi potonglah rambutmu, kukumu, pendekkan kumismu, cukur bulu ketiakmu. Itulah kesempurnaan udhiyahmu di sisi Allah Azza wa Jalla. Berarti ini untuk siapa saja. Kurban tuh, kurban bulu kelek. Nah, itu pahala. Ini hadisnya sahih. Jadi bagi orang yang mau kurban, ya, menahan diri. Bagi yang tidak kurban juga, nanti atuh nektekan tanya. Tanggal 10 begitu. Ini aturan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Upami anu kurban kepala keluarga larangan berlaku untuk sadaya keluarga. Ya, atas nama keluarga. Bahkan tadi disebutkan ya yang tidak kurban juga karena tidak punya kita menahan diri dan memotongnya kuku itu pada hari Idul Adha tanggal 10. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan segala syariatnya.